semua, balik lagi di Puspita Study Corner dengan aku Tasa. Sebelumnya terima kasih karena sudah klik video ini. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang larutan dan konsentrasi, di mana materi ini adalah materi dasar untuk mempelajari sifat koligatif larutan yang merupakan materi bab 1 mata pelajaran kimia SMA kelas 12. Jadi, pastikan kalian tonton videonya sampai habis. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan materinya. Pertama, kita bahas dulu tentang larutan. Jadi, larutan ini adalah suatu campuran yang terdiri dari zat terlarut atau biasa disebut solut dan zat pelarut yang disebut solvent, di mana kedua zat ini bercampur secara homogen dan membentuk satu fasa. Artinya dalam larutan itu tidak ada fasa yang terpisah seperti suspensi, jadi ada fase endapan dan fase cairannya. Kalau larutan ini dia itu tersebar secara homogen zat terlarutnya. Nah, dalam suatu larutan, zat yang paling banyak ini adalah zat pelarut, yang jumlahnya paling sedikit itu adalah zat terlarut. Nah, misalkan ada kalimat menyatakan terdapat A dalam B. Dalam suatu larutan terdapat A dalam B. Nah, artinya A ini adalah terlarut dan B adalah pelarut. Atau misalkan diketahui lagi, misal ada diketahui 2 gram zat A dilarutkan ke dalam 100 gram zat B. Nah, berarti yang B ini yang jumlahnya lebih banyak adalah pelarutnya, sedangkan yang jumlahnya lebih sedikit adalah zat terlarutnya. Contoh-contoh larutan antara lain ada larutan gula, kemudian larutan garam, kemudian larutan sirup, dan contoh lainnya. Nah, di sini kita tidak bisa melihat gula dalam larutannya karena dia itu sudah bercampur secara homogen, jadi nggak ada fasa terpisah. Kemudian, jumlah zat terlarut dalam suatu zat pelarut itu dinyatakan dalam satuan-satuan konsentrasi. Nah, terdapat beberapa satuan konsentrasi, diantaranya adalah molaritas, kemudian molalitas, kemudian persen berat, kemudian fraksi mol. Nah, ini adalah beberapa satuan-satuan konsentrasi. Nah, di pelajaran-pelajaran sebelumnya, di materi kelas 1 dan kelas 2, satuan konsentrasi yang umum digunakan adalah molaritas. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan tentang konsentrasi zat, arahnya itu sudah ke molaritas. Nah, hal tersebut menyebabkan salah kaprah. Jadi, yang menganggap bahwa konsentrasi itu adalah molaritas. Padahal tidak demikian ya. Jadi, molaritas itu hanyalah salah satu satuan dari konsentrasi. Bukan sama dengan konsentrasi. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya konsentrasi zat itu harus jelas. Konsentrasi apa? Apakah molaritas, molalitas, persen berat, ataukah fraksi mol. Cuman kalau misalkan memang tidak disebutkan secara spesifik, berarti yang ditanyakan adalah molaritas maksudnya. Oke, selanjutnya di sini ada satuan-satuan konsentrasi. Kita mulai dari molaritas dan molalitas terlebih dahulu. Nah, di sini molaritas disimbolkan dengan M besar, sedangkan molalitas ini disimbolkan dengan M kecil. Jadi cara menghafalnya kayak gitu ya, kalau misalkan R, M-nya besar, kalau pakai L, M-nya kecil. Nah, di mana molaritas ini merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Nah, jadi berdasarkan definisi ini dirumuskan M sama dengan mol per volume dalam satuan liter. Nah, kemudian rumus ini tuh bisa diturunkan lagi karena mol ini itu kan sama aja dengan gram per mr. Jadi sama aja kalau ditulis molaritas sama dengan gram per mr dikali 1 per volume dalam satuan liter. Nah, kalau misalkan satuannya mililiter, ini di atasnya 1000. Satuan volumenya kita pakai mili nggak apa-apa, asalkan di atasnya ini 1000. Atau bisa aja dikonversi aja langsung ke liter, terus masukin ke rumus yang kayak gini. Nah, sedangkan molalitas ini adalah banyaknya mol zat terlarut tiap 1 kg pelarut. Nah, ini berbeda ya, kalau molaritas tadi tiap 1 liter larutan, sedangkan yang molalitas tiap 1 kg pelarut, jadi pelarutnya aja kalau yang molalitas. Nah, misalkan massa pelarutnya ini nggak diketahui, tapi yang ditanyakan molalitas, berarti kita harus cari dulu massa pelarutnya.
di mana massa pelarut ini tuh sama dengan massanya larutan dikurangi massa dari zat terlarutnya. Karena tadi kan larutan itu terdiri dari terlarut dan pelarut. Maka kalau kita mau cari massa pelarut, ya udah sama aja dengan massa larutannya dikurangi massa terlarut. Nah, gimana caranya untuk menghitung massa larutan? Misalkan yang diketahui itu volumenya larutan. Biasanya kalau kayak gitu diketahui massa jenisnya. Tahu kan teman-teman rumus yang Rho sama dengan M per V. Nah, berarti kan massa sama dengan Rho dikali V. Jadi massa larutan ini dihitung menggunakan rumus Rho-nya larutan dikali volume larutan. Nah, nanti hasilnya dikurangi dengan massa zat terlarut yang diketahui. Dari situ kita dapat massa pelarutnya. Nah, di sini definisi molalitas, tadi kan banyaknya mol zat terlarut tiap 1 kg pelarut. Nah, dari definisi ini maka dirumuskan M kecil atau molalitas ini sama dengan mol per P. P ini adalah simbol dari zat pelarut. Nah, ini satuannya kilogram. Kemudian rumusnya bisa diturunkan lagi, karena mol tadi itu adalah gram per mr, jadinya molalitas sama dengan gram per mr dikali 1 per P dalam satuan kilogram. Kalau misalkan pakai satuan gram, berarti di atasnya ini 1000, bukan 1. Untuk lebih memahami tentang molaritas dan molalitas, langsung aja ke contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama, contoh soal tentang molaritas. Diketahui terdapat 200 ml larutan urea 1,5 molar, di mana mr-nya sama dengan 60, dengan massa jenis 1,2 gram per mili. Maka berat pelarutnya adalah. Nah, ini soal variasi ya, soal tentang molaritas, tapi molaritasnya sudah diketahui. Di sini yang ditanyakan adalah berat pelarutnya. Nah, untuk massa, menyatakan massa di sini, aku pakai simbol GR ya, atau gram, untuk membedakan dengan simbolnya M kecil pada molalitas. Nah, di sini yang ditanya berat pelarut. Nah, berat pelarut itu sendiri diperoleh dengan cara menghitung beratnya larutan dikurangi beratnya zat terlarut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita harus cari dulu gram larutan dan gram terlarutnya. Untuk menentukan gram terlarut, kita bisa menggunakan data molaritas di sini. Oke, di sini ditulis dulu yang diketahui. Molaritas sama dengan 1,5. Kemudian volume larutan ini sama dengan 200 ml. Kemudian mr dari zat terlarutnya 60 dan massa jenis dari larutannya adalah 1,2 gram per mili. Selanjutnya kita hitung gram terlarut dengan menjabarkan rumus dari molaritasnya. Nah, molaritas ini kan sama dengan gram terlarut dibagi mr dikali 1000 dibagi volume dalam mili. Nah, ingat-ingat lagi kalau di sini menggunakan mililiter maka di atasnya 1000. Kalau pakai liter di atasnya 1. Nah, diketahui molaritasnya itu sama dengan 1,5. Kemudian gram terlarutnya ini dicari. MR-nya 60 dikali 1000 per volume larutannya diketahui 200 ml. 1000 dan 200 bisa dicoret, kemudian 5 dan 60 ini juga dicoret. Terakhir, gram terlarut ini tuh sama dengan 12 dikali 1,5 atau 12 dikali 3 per 2. 12 dan 2 bisa dicoret, sisanya 6 kali 3 sama dengan 18 gram. Selanjutnya, untuk menghitung gram larutan, kita bisa menggunakan data massa jenis larutan dan volume larutan. Jadi, massa jenis larutan dikali volume larutan, ini sama dengan massa larutan. Massa jenisnya 1,2, kemudian volumenya 200. Jadi, 1,2 dikali 200, ini sama dengan 240. Maka, udah diketahui gram larutannya itu sama dengan 240 gram. Nah, karena udah diketahui gram larutannya dan gram terlarut, terakhir kita bisa hitung gram pelarutnya sama dengan gram larutan, ini sama dengan 240, dikurangi gram terlarut, yaitu 18.
sama dengan 222 gram. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, soal tentang molalitas. Diketahui dalam 100 ml larutan H2SO4 yang konsentrasinya 5 molaritas, massa jenisnya 1,49 gram per mili, memiliki molalitas sebesar. Oke, di sini yang diketahui terdapat volume larutannya adalah 100 ml. Kemudian konsentrasi dari larutan diketahui 5 molaritas. Dan massa jenis dari larutan ini adalah 1,49 gram per mili. Nah, yang kurang di sini adalah MR dari H2SO4-nya. Nah, di sini diketahui ya, tambahan MR-nya H2SO4 itu sama dengan 98. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah molalitas. Molalitas simbolnya M kecil. Rumus untuk mencari molalitas adalah gram terlarut dibagi MR dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Nah, di sini kalau pakai satuan gram berarti di atasnya tuh 1000. Jadi untuk menghitung molalitas di sini kita butuh data gram terlarut, ini belum ada, kemudian data massa pelarut itu juga belum ada. Nah, sebenarnya caranya tuh mirip dengan soal sebelumnya, cuman bedanya di sini setelah kita dapat massa pelarutnya, kita langsung hitung lagi molalitasnya gitu. Nah, jadi pertama cari dulu gram terlarut dari data molaritas di sini. Rumusnya molaritas sama dengan gram terlarut dibagi MR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Oke, di sini molaritasnya diketahui 5. Kemudian gram terlarutnya ini ditanyakan atau dicari ya. Kemudian MR dari zat terlarutnya adalah 98 dikali 1000 dibagi volume larutannya adalah 100 ml. Ini bisa dicoret. Kemudian 10 dibagi 5, di sini 2, 98 dibagi 2 sama dengan 49. Nah, jadi diperoleh gram terlarut sama dengan 49 gram. Setelah kita dapat gram terlarut, selanjutnya kita hitung gram larutan dari data rho atau massa jenis dan volume larutan. Jadi di sini gram larutan sama dengan rho larutan dikali volume larutan. Nah, rho larutannya ini tuh 149 kali 10 pangkat min 2 dikali volume larutannya 100 ml. Nah, ini kan habis ya. Jadi gram larutannya adalah 149 gram. Karena gram terlarutnya udah ada, kemudian gram larutan juga udah ada, di sini kita hitung gram pelarut sama dengan gram larutannya 149 gram dikurangi gram terlarutnya yaitu 49 gram, ini sama dengan 100 gram. Nah, terakhir kita hitung molalitas larutan dengan rumus gram terlarut per MR dikali 1000 per gram pelarut. Nah, di sini gram terlarutnya berdasarkan perhitungan 49, kemudian MR-nya 98 dikali 1000 dibagi gram pelarutnya 100. Oke, di sini bisa dicoret. Kemudian 49 dan 98 juga bisa dicoret, tinggal 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi molalitas larutan tersebut adalah 5 molalitas, maka jawaban yang benar adalah C. Satuan konsentrasi selanjutnya adalah persen berat, simbolnya W per W, dan persen volume, V per V. Nah, kalau pertanyaannya tentang kadar suatu zat, berarti itu yang ditanyakan biasanya adalah persen berat. Karena kalau persen volume, biasanya itu dijelaskan lagi, yang ditanya adalah V per V-nya. Nah, di sini bedanya kalau persen berat, ini adalah perbandingan massa zat terlarut terhadap massa larutan. Nah, di mana massa larutan itu adalah massa total, terlarut, dan pelarut. Nah, sedangkan untuk persen volume yang disimbolkan dengan V per V, ini adalah perbandingan volume zat terlarut terhadap volume larutan.
Nah, di sini bedanya, kalau persen berat ini bisa digunakan untuk zat terlarut berupa padatan dan juga berupa cairan. Jadi misalkan alkohol dalam air itu kan cairan dan cairan. Nah, kita bisa menggunakan persen berat, bisa menggunakan persen volume. Nah, tapi kalau yang persen volume ini hanya khusus untuk yang zat terlarutnya tuh berupa cairan. Tapi kalau zat terlarutnya berupa padatan, kita menghitungnya persen berat. Nah, kemudian di sini berdasarkan definisi, persen berat ini adalah massa zat terlarut. Di sini dibagi massa larutan dikali 100%. Dijabarkan lagi aja, massa larutan ini sama dengan massa terlarut ditambah massa pelarut. Sama juga dengan V per V, di sini volume terlarut dibagi volume larutan dikali 100%, di mana volume larutan ini adalah volume dari zat terlarut ditambah volume dari zat pelarut. Oke, langsung aja ke contoh soal agar kalian lebih memahami konsepnya. Contoh soal untuk persen berat, di sini suatu sirup yang terdiri dari gula pentosa memiliki MR 150, dan air diketahui memiliki konsentrasi 10 molal. Jadi maksudnya sirup itu terdiri dari gula pentosa yang dilarutkan dalam air, di mana molalitasnya adalah 10 molal. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kadar gula dalam sirup tersebut. Nah, yang ditanya adalah kadar, gula adalah zat padat, berarti arahnya ini ke persen berat W per W. Nah, rumus untuk menentukan persen beratnya ini kan sama dengan gram terlarut dibagi gram total atau gram terlarut ditambah gram pelarut dikali 100%. Nah, di sini kita belum ada data dari gram terlarut dan gram pelarutnya. Nah, yang ada adalah data dari molalitas larutan. Jadi kita ngitungnya itu bisa berangkat dari molalitasnya sini. Nah, pengertian molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Bisa kita misalkan, berarti kalau 10 molal, ini artinya molnya sama dengan 10, jadi ada 10 mol zat dalam 1 kilogram pelarut. Nah, kalau kita berdasarkan pengertian dari molalitas sendiri, jumlah mol zat per kilogram pelarut, bisa kita asumsikan si gula tadi itu ada 10 mol, kemudian pelarutnya itu ada 1 kg. Karena mol dari zat terlarutnya atau gulanya sudah diketahui, ini NT ya, atau mol zat terlarut, maka kita bisa menghitung gram terlarutnya. Nah, gram gula pentosanya sama dengan 10 dikali MR dari gulanya kan 150. Jadi di sini 10 dikali 150 sama dengan 1500. Kemudian gram pelarutnya ini sama dengan 1 kg. Kalau kita konversi dari kilogram ke gram kan dikali 1000. Jadi ini ada 1000 gram pelarut. Karena di sini gram terlarutnya udah ada, gram pelarutnya juga sudah ada, tinggal disubstitusi ke rumus persen berat yang di awal tadi. Jadi persen beratnya ini sama dengan gram terlarut dibagi gram terlarut plus gram pelarut dikali 100%. Nah, gram terlarutnya di sini 1500. Kemudian dibagi 1500 ditambah 1000 berarti 2500 dikali 100%. Ini bisa dicoret. 15 dan 25 sama-sama dibagi 5, berarti ini 3 per 5, kemudian 100 dibagi 5, 20. Nah, jadi persen beratnya adalah 60%. Maka jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya adalah membahas tentang hubungan persen berat dan molaritas. Bagaimana cara menghitung molaritas suatu zat jika diketahui persen berat dan sebaliknya. Pertama, kita tuliskan dulu rumus dari masing-masing satuan konsentrasi berikut. Yang pertama, molaritas. Molaritas sama dengan gram terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi volume larutan tapi dalam satuan mililiter. Nah, kemudian untuk persen berat, rumusnya adalah gram terlarut dibagi gram larutan atau gram total dikali 100%.
Nah, kemudian ada rumus lagi yaitu rho larutan ini sama dengan massa larutan dibagi volume larutan. Jadi ada 3 persamaan di sini, ini yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Sekarang kita coba menggabungkan ketiga persamaan ini. Dari persamaan yang pertama dulu kita tulis ulang. Nah, di sini persamaan pertama maksudnya konsentrasi sama dengan gram terlarut dibagi mr dikali 1000 per volume larutan dalam satuan mili. Nah, kemudian berdasarkan rumus yang persamaan ketiga ini, di mana rho larutan sama dengan massa larutan dibagi volume larutan, perhatikan volume larutan ini itu sama aja dengan massa dibagi rho, ya kan? Nah, jadi persamaan ini tuh bisa dijabarkan lagi, jadinya molaritas sama dengan gram terlarut dibagi mr dikali 1000 dibagi massa larutan atau ini gram larutan, gr larutan dibagi rho larutan. Dirapiin lagi ya di sini nulisnya konsentrasi sama dengan gram terlarut dibagi mr dikali 1000 ini dikali rho larutan dibagi massa atau gram larutan. Nah, coba kita perhatikan persamaan yang terakhir ini. Di sini ada gram terlarut, kemudian di sini ada gram larutan. Rumus dari persen berat tadi kan gram terlarut dibagi gram larutan dikali 100%. Berarti ini bisa kita lingkarin gram terlarut per gram larutan dikali 100. Nah, dimana ini adalah persen berat, ya kan, yang dalam lingkaran merah atau yang dalam garis merah ini. Nah, jadi bisa disingkat persamaannya menjadi M sama dengan persen berat dikali 10, ini kan masih ada sisa 01 ya, dikali 10 dikali rho larutan dibagi mr. Nah, ini adalah persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi jika diketahui persen berat dan massa jenis. Jadi nggak usah dijabarkan lagi dari awal, kita bisa pakai rumus ini. Untuk memahami konsep hubungan persen berat dan molaritas, kita coba bahas soal berikut. Di sini diketahui massa jenis larutan HNO3 1,2 molaritas adalah 1,5 gram per mili. Konsentrasi larutan ini dinyatakan dalam persen berat adalah, nah ini jelas yang diketahui adalah molaritasnya. Diketahui molaritas dari HNO3 ini sama dengan 1,2 m. Kemudian massa jenisnya ini sama dengan 1,5 gram per mili. Diketahui ini ada tambahan informasi yaitu mr dari HNO3 sama dengan 63. Yang ditanya adalah persen berat. Nah, jadi jelas di sini untuk menghitung persen berat, tapi yang diketahui adalah molaritas dan massa jenis, maka kita bisa menggunakan rumus hubungan persen berat dan molaritas, yaitu molaritas sama dengan persen dikali 10 dikali rho per mr. Caranya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini kita bisa langsung aja pakai rumusnya. Ditulis aja ya rumusnya, M sama dengan persen berat dikali 10 dikali massa jenis dibagi mr. Diketahui M-nya adalah 1,2, kemudian persen beratnya ditanyakan, di sini dikali 10 dikali massa jenisnya 15 kali 10 pangkat min 1, kemudian dibagi mr-nya 63. Kita coret-coret dulu aja, di sini 10 pangkat min 1-nya bisa dicoret. Kemudian 15 dan 12 ini sama-sama dibagi 3, jadinya di sini 4, kemudian di sini 5. Nah, selanjutnya kita kali silang ya. Di sini jadinya persen berat sama dengan 63 dikali 4. Ini persen beratnya dikali 50 ya, sorry. 63 dikali 4. Nah, jadi persen beratnya sama dengan 63 dikali 4 per 50. Ini 4 dan 50 bisa dicoret, di sini 2, di sininya 25.
Jadinya persen berat sama dengan 126/25. Nah, kita coba bagi 126 dibagi 25, ini kan sekitar 5, sedikit ya. Nah, di sini ada B 5,04, E 5,3. Nah, 5,3 ini kebanyakan, karena 125 dibagi 25 tuh 5. Kan hanya ada sisa 1 di sini. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Coba teman-teman bisa hitung secara manual ya, 126 dibagi 25. Nah, itu hasilnya 5,04%. Selanjutnya adalah satuan konsentrasi terakhir yang bakal aku bahas di video ini, yaitu fraksi mol. Nah, fraksi mol ini disimbolkan dengan X. Nah, di sini menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau zat pelarut terhadap mol total, di mana mol total ini adalah mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Nah, di sini ada dua rumus. Yang pertama, misalkan ditanyakan fraksi mol zat terlarut. Berarti rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi mol totalnya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah fraksi mol pelarut, maka rumusnya menjadi mol pelarut dibagi mol totalnya. Jadi intinya fraksi mol yang ditanyakan itu yang di atas. Jadi misalkan di sini tuh ada A, kemudian B, kemudian C. Nah, yang ditanya adalah fraksi mol C. Berarti yang di atas adalah molnya C, kemudian yang di bawah itu mol total. Jadi kalau misalkan ada ABC, berarti yang di bawah adalah Na ditambah Nb ditambah Nc. Karena larutan itu kan nggak hanya terdiri dari dua zat terlarut dan pelarut. Bisa aja yang terlarutnya ini ada lebih dari satu zat. Nah, jadi kita bisa menggunakan analogi seperti ini. Yang ditanyakan itu yang di atas, kemudian yang di bawah adalah totalnya. Kemudian hubungan antara fraksi mol terlarut dan pelarut. Jadi, fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol zat pelarut itu sama dengan 1. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menentukan fraksi mol pelarut, misalkan fraksi mol terlarutnya sudah diketahui dan sebaliknya. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soal keempat, soal tentang fraksi mol. Fraksi mol larutan 6,4% naftalen yang memiliki MR sama dengan 128 dalam benzena yang memiliki MR sama dengan 78 adalah. Oke, di sini pertama kita tentukan dulu zat terlarut dan zat pelarutnya, karena ini kan belum diketahui ya, maksudnya tersirat kan di soal. Nggak secara jelas disebutkan apa yang terlarut dan apa yang pelarut. Nah, di sini kalau ada A dalam B, maka A ini adalah zat terlarut, sedangkan B adalah pelarut. Nah, di soal ini, naftalen dalam benzena. Berarti yang terlarut adalah naftalen, kemudian yang pelarutnya adalah benzena. Yang ditanyakan fraksi molnya naftalen. Berarti rumus untuk menghitung fraksi mol naftalen adalah X naftalena sama dengan mol naftalena dibagi mol total, yaitu molnya naftalena ditambah molnya benzena. Nah, masalahnya di sini belum ada data mol dari naftalena dan mol dari benzenanya. Yang ada adalah data persen berat dari naftalen. Jadi untuk menentukan mol naftalen dan benzena, kita bisa jabarkan dari persen berat naftalen di sini. Persen berat sendiri itu kan menyatakan gram zat terlarut dibagi dengan gram total larutan. Nah, jadi kalau di sini 6,4%, ini kan sama aja dengan 6,4/100. Nah, artinya yang 6,4 ini gram terlarutnya bisa kita misalkan seperti itu. Nah, berarti yang 100 ini adalah gram total, yaitu gramnya naftalen ditambah gramnya benzena. Nah, karena gram naftalen itu 6,4, maka gram benzenanya ini sama dengan 100 dikurangi 6,4, sama dengan 93,6. Ini adalah gramnya benzena, kemudian yang 6,4 adalah gram naftalennya. Karena udah diketahui gram zat terlarut dan pelarut, kita langsung hitung mol masing-masing. Yang pertama, mol dari naftalen berarti kan sama dengan masanya naftalen, yaitu 6,4 dibagi MR dari naftalennya 128. Ini sama dengan 1/2 kali 10⁻⁻1, jadinya 0,05.
Sedangkan mol dari benzena ini sama dengan 93,6 dibagi 78. Nah, ini hasilnya sama dengan 1,2 mol. Ini tadi satuannya mol ya, ini juga mol. Nah, karena molnya naftalen dan mol benzena ini sama-sama sudah diketahui, terakhir kita bisa hitung fraksi mol dari naftalen, yaitu molnya naftalen dibagi mol naftalen plus mol benzena. Nah, ini sama dengan 0,05 dibagi 0,05 ditambah 1,2. Sama dengan 0,05 dibagi 1,25. Nah, maka fraksi mol dari naftalen adalah 0,04. Jawaban yang benar adalah D. Jadi seperti itu, kalau misalkan datanya terbatas, kita bisa pemisalan ya, jadi menjabarkan dari data yang sudah ada, kemudian dimisalkan. Seperti ini tadi, 6,4% naftalena artinya 6,4/100, di mana yang 6,4-nya adalah gram terlarut dan 100-nya adalah gram total. Ini berdasarkan konsep aja sih. Cukup sekian pembahasan video kali ini, terima kasih sudah menonton, dan semoga teman-teman paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Nah, untuk memperdalam pemahaman, silakan untuk klik link video tentang pembahasan soal-soal larutan dan konsentrasi lainnya, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa di pembahasan materi yang lain.